Oke, teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, balik lagi bareng saya Muhammad Aditya Rabani. Kali ini kita akan membahas pembahasan tentang clustering, di mana di video kali ini akan membahas clustering dengan metode K-median, menggunakan bantuan RStudio. Seperti kita ketahui bahwa di video sebelumnya kita telah membahas clustering dengan K-mean, di mana bedanya dengan K-median adalah dalam menentukan centroidnya, di mana untuk K-mean itu menggunakan mean atau rata-rata. Kemudian untuk K-median atau K-median itu menggunakan median atau nilai tengah dari suatu data setelah diurutkan. Nah, kita langsung masuk ke pembahasan. Seperti biasa, di sini kita akan menginstal beberapa package yang dibutuhkan. Oke, kita langsung sini install 3 package, yaitu library FactoExtra, kemudian library tdForce, kemudian yang ketiga itu library G-median. Nah, kita langsung run ketiga package ini. Oke, package-nya sudah berhasil kita run. Selanjutnya, di sini kita akan membuat simulasi data dengan 300 objek dengan 4 atribut atau kolom. Seperti biasa, ini adalah tugas dari mata kuliah Data Analytics skill lanjut. Bisa kita lihat di sini tugasnya itu buat simulasi data, kemudian lakukan proses clustering menggunakan metode K-median dengan RStudio. Nah, di sini terdapat ketentuannya seperti biasa. Saya masuk ke dalam ketentuan NIM dengan akhiran angka 0 sampai 3, di mana perintahnya bisa kita lihat seperti ini. Nah, oke, kita langsung membuat data baru untuk data simulasinya. Di sini kita mengetikkan data, kemudian rbin itu untuk menggabungkan dua baris. Kemudian di sini menggunakan matriks. Kemudian kita menggunakan rnorm karena di sini untuk bilangan acaknya menggunakan bilangan berdistribusi normal. Oke, untuk mendapatkan 300 objek, di sini kita harus memasukkan bilangan acaknya itu 600. Kemudian tadi untuk meannya itu ketentuan yang diberikannya itu 100 dan standar deviasinya itu 5. Kita ketikkan 100, kemudian standar deviasinya 5. Selanjutnya, jumlah kolomnya itu 4. Nah, di sini seperti biasa, kita kan akan menentukan 300 objek. Nah, bilangan acaknya kenapa 600? Karena 600 akan dibagi 4. Hasilnya itu 150. Untuk mencapai 300 objek, kita butuh
150 data lagi. Kita langsung buat ulang di sini. Sama matriks, kemudian R norm, kemudian bilangan acaknya 600 lagi. Untuk mean-nya itu 100, kemudian standar deviasinya itu 5. Kemudian dengan jumlah kolomnya itu 4. Kita coba run. Oke, berhasil. Selanjutnya kita akan menampilkan data tersebut dengan mengetikkan data, kemudian kita run. Oke, data berhasil kita inputkan seperti ini. Nah, bisa kita lihat di sini, ini untuk ketentuan barisnya masih 1, 2, sampai 300. Dan untuk nama kolomnya itu masih 1, 2, 3, dan 4. Sedangkan ketentuannya itu akan kita ganti kolom menjadi X1 sampai X4. Kemudian nama baris atau objeknya itu dari orang 1 sampai seterusnya, yaitu orang 1 sampai 300. Selanjutnya, di sini kita akan langsung memberi nama kolom dan baris. Untuk nama kolom kita ketikkan call name, kemudian dari data sama dengan C, kemudian kurung buka, kemudian X1, X2, X3, X4. Kemudian untuk barisnya yaitu row names dari data sama dengan paste 0, kemudian orang, 1, kemudian sampai n row atau seterusnya dari data. Oke, kita langsung run. Kita panggil. Nah, bisa kita lihat ini di paling kiri itu sudah berganti, ada tambahan orang, dimana sampai orang 300, tentunya dari orang 1 sampai orang 300. Kemudian untuk nama kolomnya itu sudah berganti menjadi X1, X2, X3, dan X4. Selanjutnya, kita akan menentukan jumlah klaster terbaik dengan metode Silhouette. Caranya yaitu fviz underscore nbclass, kemudian dari data, rumusnya yaitu kg median. Kemudian kita run. Oke, di sini muncul untuk clusteringnya itu atau poin terbaiknya itu berada di angka 9. Selanjutnya kita akan melakukan clustering k-median. Kita ketikkan CL itu untuk cluster, kemudian k-median sama dengan kg median dari data. Kemudian untuk jumlah klasternya, di sini kita menggunakan 9 clustering sesuai jumlah plot terbaik dari metode clustering Silhouette. Kita enter atau kita run. Oke, selanjutnya untuk melihatnya kita gunakan perintah
print dalam kurung CL atau cluster K-median. Kita run. Oke, bisa kita lihat ini adalah clustering menggunakan K-median dengan jumlah clusternya itu 9. Bisa kita lihat di sini. Nah, selanjutnya kita akan melakukan clustering lagi. Melakukan clustering dengan metode K-min sebagai pembanding. Nah, caranya sama, yaitu CL untuk clustering, K-min sama dengan K-min dari data, kemudian jumlah clusternya 9. Kita run. Selanjutnya kita lakukan print dari CL titik K-min. Kita run. Nah, bisa kita lihat di sini untuk perbedaannya atau pembanding antara clustering K-median dengan clustering K-min. Bisa kita lihat di sini. Nah, selanjutnya kita akan melihat hasil clustering dalam bentuk tabel. Caranya, kita mengetikkan nama data baru, yaitu dd1 sama dengan data.frame karena berbentuk tabel. Kemudian dalam kurung dari data, kemudian cl.kmedian $cluster. Oke, kita run. Kemudian kita panggil data tersebut dd1. Kita run. Bisa kita lihat nih hasil clusteringnya untuk K-median. Nah, bisa kita lihat di sini untuk orang satu, semisal itu masuk ke klaster kelima. Kemudian untuk orang kedua itu masuk ke klaster ke-9. Selanjutnya, kita juga akan melakukan clustering untuk K-min dalam bentuk tabel. Kita tuliskan di sini dd2 untuk K-min dari data, kemudian cl K-min, kemudian $cluster. Kita run. Kemudian kita panggil dd2. Oke, ini kita bandingkan saja ya bagian akhirnya. Misalkan untuk K-min, bisa kita lihat orang ke 300 itu masuk ke klaster 7. Sedangkan untuk K-median itu orang ke 300 masuk ke klaster ke-6. Nah, selanjutnya di sini kita akan mencoba menggabungkan K-median dan K-min dalam satu tabel. Caranya, kita ketikkan nama data baru, yaitu dd sama dengan dd sama dengan data.frame dalam kurung dari data, kemudian kita panggil yaitu dd1
kolomnya itu ke-5, kemudian DD2 juga itu kolomnya ke-5. Kita run, kemudian kita panggil DD. Kita run lagi. Nah, bisa kita lihat hasilnya seperti ini. Untuk data gabungannya itu ada pada kolom ke-5. Bisa kita lihat orang ke-1 di DD1 atau K-median itu masuknya ke klaster 5. Kemudian untuk di K-min itu masuknya ke klaster 9. Selanjutnya, kita akan mencoba membagi layar grafik menjadi 2 kolom, yaitu caranya dengan par, kemudian mf row sama dengan c, kemudian barisnya itu 1 dan untuk kolomnya itu 2. Kita run. Nah, selanjutnya itu kita akan melihatnya itu grafik K-median. Grafik K-median. Caranya plot dalam kurung dari data, kemudian call sama dengan cl.kmedian, kemudian dollar cluster, kemudian untuk judulnya atau title-nya menggunakan perintah main, kita isikan K-median. Kita run. Nah, muncul seperti ini. Kemudian kita akan menentukan centernya atau centroidnya dengan cara point dalam kurung cl.kmedian dollar center, koma call itu untuk colornya kita ketikkan blue, untuk warna itu bebas tergantung kalian. Kemudian untuk PCH-nya, PCH itu poin karakternya kita isikan 8. Terusnya untuk cek kita isikan 2. Kita coba run. Nah, bisa kita lihat di sini perbedaannya. Jika ingin lebih jelas, kalian bisa menggantinya misalkan dengan angka yang lebih besar. Contoh misalkan 20. Kita ulangi. Kita run. Nah, kita hapus dulu sebentar. Kita ulangi. Nah, tampilannya itu PCH-nya menjadi lebih tebal. Oke. Karena tadi diulangi, jadi si layar grafiknya kembali menjadi 1. Kita akan membaginya. Kita run lagi dari mana tadi? Nah, dari sini kita run ulang. Nah, bisa kita lihat ya, perbedaannya seperti ini. Selanjutnya kita akan melihat itu grafik K-min.
grafik K min. Caranya sama, yaitu plot dari data, koma, call sama dengan CL K min $cluster. Untuk title-nya atau judulnya kita ketikkan K min. Kita run. Nah, yang dimaksud membagi dua layar grafik itu menjadi seperti ini, ya, ada K-median dan K-min. Selanjutnya untuk menentukan senternya kita ketikkan point dalam kurung CL K-min, kemudian $center, kemudian untuk colornya kita ketikkan yellow, kemudian untuk PCH-nya kita samakan 20 misalkan, dan ceknya itu kita 2. Kita coba run. Nah, bisa kita lihat di sini untuk rata-ratanya itu, sorry, ini PCH tidak menggunakan tanda petik. Kita run ulang. Kita ulangi lagi dari awal, dari yang membagi grafik. Oke, kita run ulang dari sini. Kita run. Nah, bisa kita lihat itu untuk ketebalannya yang kuning, centroidnya untuk K-min yang ini, dan untuk K-median yang ini. Selanjutnya kita akan melihat hasil rata-rata di setiap cluster. Yang pertama kita akan melihat rata-rata dari K-median. Caranya itu, K-median itu yang tadi datanya DD1. Kemudian kita akan melakukan rata-rata dari kolom 1 sampai ke 4, kemudian persen lebih besar persen. Selanjutnya mutate dari cluster sama dengan CL K-median $cluster, persen lebih besar persen, kemudian group by itu cluster, kemudian persen lebih besar persen, kemudian summarize all itu main untuk rata-rata. Kita run. Nah, bisa kita lihat di sini untuk hasil akhirnya, rata-ratanya datanya seperti ini. Untuk cluster 1, kemudian kolom 1 rata-ratanya ini, kolom kedua ini, ketiga ini, keempat ini. Nah, selanjutnya kita akan melihat hasil rata-rata dari K-min. Datanya itu tadi bernama DD2. Kemudian kita akan melakukan rata-rata lagi dari kolom ke-1 sampai kolom ke-4. Maksudnya persen lebih besar persen. Kemudian mutate, atau kita bisa copy paste yang ini ya, supaya cepat. Nah, di bagian mutatenya CL K-median kita ganti menjadi CL K-min. K-min, kemudian cluster. Oke. Sudah sama, kita langsung run. Nah, bisa kita lihat ini adalah
hasil rata-rata akhirnya dari K-median dan K-min bisa kita lihat di sini untuk klaster 9, kolom keempat itu rata-ratanya 93,9. Kemudian untuk K-min atau K-median itu klaster 9-nya kolom keempat rata-ratanya itu 94,1. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi K-median. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.